Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Aidwi Aryani dengan NIM 2066016 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dalam pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dan pendekatan dalam kurikulum. Yang pertama adalah landasan dalam pengembangan kurikulum. Landasan dalam pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial budaya dan agama, yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Landasan filosofis. Dalam filsafat pendidikan, beberapa sekolah filsafat dikenal yaitu perkembangan, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Setiap aliran memiliki latar belakang dan konsep yang berbeda, menurut Bahri tahun 2011. Landasan psikologi. Syarafruddin Nurdin mengatakan, pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur psikologi, karena pendidikan adalah tentang perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti mengubah perilaku anak menuju kedewasaan. Landasan sosial, budaya, dan agama. Realitas sosial, budaya, dan agama yang ada di masyarakat adalah bahan untuk studi pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kurikulum. Kebersamaan individu dalam masyarakat terikat dan oleh nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan dalam interaksi di antara mereka. Landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemajuan pesat dalam bidang informasi dan teknologi dalam 2 dekade terakhir telah mempengaruhi peradaban manusia di luar jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Oleh karena itu, kurikulum harus dapat mengakomodasi dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga siswa dapat menyeimbangkan dan secara bersamaan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberi manfaat dan mempertahankan kehidupan manusia, menurut Pang Budi tahun 2017. Prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi. Tahu relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Maka, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya. Prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajar atau guru maupun yang belajar atau peserta didik. Prinsip efisiensi. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa.
Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan-pendekatan kurikulum menurut Nasution tahun 1989 yakni ada 6 pendekatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan bidang studi atau pendekatan subjek atau disiplin ilmu. Yang kedua, pendekatan interdisipliner. Yang ketiga, pendekatan rekonstruksionisme. Dan yang keempat, pendekatan humanistik. Kelima, pendekatan accountability. Yang keenam, pendekatan pembangunan nasional. Pendekatan bidang studi. Pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar mengorganisasi kurikulum. Misalnya matematika, sains, sejarah, IPA, IPS, dan sebagainya. Sebagai suatu disiplin ilmu yang setiap mata pelajarannya terpisah antara satu dan lainnya, yang tidak saling berhubungan dan berkaitan. Pola dan implementasi pendekatan ini terpisah-pisah dengan sistem pembagian tanggung jawab guru sebagai guru mata pelajaran, yang hanya bertanggung jawab terhadap mata pelajaran semata, tanpa ada keharusan mengorelasikan dengan mata pelajaran yang lain. Pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini mencoba menggabungkan beberapa mata pelajaran atau disiplin ilmu dengan memperhatikan masalah-masalah sosial di kehidupan nyata atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sebagai pertimbangan dalam menyusun kurikulum. Pendekatan rekonstruksionisme. Pendekatan ini juga disebut rekonstruksi sosial karena memfokuskan kurikulum pada masalah-masalah penting yang dihadapi dalam masyarakat seperti polusi, ledakan penduduk, dan lain-lain. Pendekatan humanistik. Kurikulum ini berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan efektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Para pendidik yakin bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa harus dipandang sentral dalam kurikulum agar belajar itu memberi hasil maksimal. Kurikulum humanistik didasarkan atas apa yang terkadang disebut psikologi humanistik, yang erat kaitannya dengan psikologi lapangan dan teori kepribadian. Pendekatan ini tampak pada interaksi di kelas, dalam suasana belajar, dalam penyajian pelajaran, menurut Nasution tahun 1989. Pendekatan accountability. Pendekatan accountability berpusat pada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan agar lebih memperhatikan pengukuran efektivitas pendidikan berdasarkan standar akademis yang ditetapkan terlebih dahulu secara cermat dengan mempertimbangkan sumber yang tersedia. Pendekatan pembangunan nasional. Hingga batas tertentu, kurikulum ini terdapat di semua sekolah. Pendekatan ini mengandung 3 unsur. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pendidikan sebagai alat pembangunan nasional. Yang ketiga, pendidikan keterampilan praktis sebagai kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, agar pengembangan kurikulum berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan, maka pengembangan kurikulum membutuhkan dasar pengembangan kurikulum. Fondasi pengembangan kurikulum meliputi fondasi filosofis, fondasi sosial, budaya dan agama, fondasi sains, teknologi dan seni, fondasi kebutuhan masyarakat, dan fondasi pengembangan masyarakat. Perkembangan kurikulum sangatlah dinamis, bukan statis, sehingga pembelajarannya akan menselaraskan sarana dan prasarana dan sumber-sumber yang ada untuk mendapatkan mutu dan tujuan pendidikan terbaik.